Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Retno Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 1 Serengat, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Adapun keseruannya sebagai berikut. Sebagai seorang pendidik, tentu kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, bahkan stres karena pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Jika hal itu terjadi, bagaimana cara kita mengontrol diri? Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional sekaligus keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional, yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, peningkatan perilaku positif, lingkungan belajar yang suportif, pengurangan perilaku negatif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, pengurangan tingkat stres, peningkatan forma akademik siswa. Sebagai pendidik, guru harus menerapkan kelima KSE agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. KSE dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi. Kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya akan melakukan aksi nyata pada pembelajaran informatika dengan tujuan sebagai berikut. Melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan siswa dengan kreatif, bernalar kritis, serta bergotong royong mampu memahami konsep berpikir komputasional, dapat menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Mendisposisikan berpikir komputasional dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Memecahkan konsep optimasi penjadwalan, kodifikasi boolean, representasi data, tumpukan atau stack. Praktek pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan yaitu materi yang saya ambil yaitu abstraksi dan algoritma. Kelas di kelas 9J dengan jumlah siswa 32. Metode yang saya gunakan problem based learning. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menuju kegiatan pembelajaran kita, nah kita berdoa dulu ya. Setelah kalian sebulan tahu apa yang kalian inginkan, kemudian apa yang kalian rasakan. Nah, kita akan menuju ke materi agar pembelajaran kita nanti materinya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu serta diberkahi dalam setiap usaha yang kita lakukan. Marilah berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Cinta sudah memimpin doa. Nah, anak-anak sebelum kita ke materi, Ibu mau tahu, coba kalian berdiri dulu sebentar, semuanya berdiri. Nah, coba kalian berdiri. Nah, di situ coba diamati kanan kiri depan, mungkin ada yang kurang rapi, terus kemudian ada yang masih bajunya jilbabnya masih belum ditata, silakan dirapikan dulu. Sudah? Nah, kalau semuanya sudah rapi, kita bisa mulai pembelajarannya. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, untuk memupuk rasa cinta tanah air, kita kan biasanya diawali di pembelajaran sebenarnya ada menyanyikan lagu ya, lagu nasional untuk hari ini. Nah, ada yang misalnya
Nah, sesaat melihat video yang saya tampilkan tadi, videonya itu menurut kalian tentang apa? Belanja online. Tentang belanja online. Nah, saat kalian melihat video yang saya tayangkan tadi, apa coba yang kalian pikirkan? Yang terlintas di benakmu apa? Permisi Bu, Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan. iya. Yang terlintas di benak Nina apa? Coba. Bagaimana cara belanja online? Bagaimana cara belanja online? Terus kemudian ada lagi yang mau setelah melihat videonya itu dia mau kasih pendapat setelah melihat videonya, apa yang kamu yang muncul, pertanyaan apa yang muncul di benaknya kamu? Aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk belanja online? Iya, aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk belanja online? Mungkin ada lagi pertanyaan satu kali lagi belakangnya dia. Bagaimana proses pembayaran belanja online? Iya, bagaimana proses pembayarannya? Nah, di situ dengan kita melihat video ini tadi, kalian sudah sebenarnya muncul pertanyaan. Jadi bagaimana caranya? Nanti kan ada step-stepnya, pemahaman kalian tentang materi yang kita buat. Nah, Bu Wulan akan membentuk kelompok ya. Jadi kita nanti ada yang mau dikerjakan. Kelompoknya satu kelas jumlah siswanya berapa? 32. Berarti kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Jadi 8 kelompok. Kelompoknya ini berdasarkan yang sudah saya analisa dari hasil belajar kalian. Jadi bukan berarti kalau kelompoknya ini gak bisa semua, kelompoknya ini yang pintar semua, enggak. Ini adalah kelompoknya berdasarkan sudah saya ratakan gitu ya. Jadi ngikut yang kelompoknya saya bagi ya. Ya. Bisa minta bantuannya untuk maju ke depan membagikan. Sing kelompok yang anu, kelompok kamu karo kelompok Ica, terus lainnya sembarang nggak apa-apa, sembarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu dengklek si berang-berang dapat mengubah cat tembok menggunakan sebuah roller atau kuas gulung. Ajaib yang cara kerjanya sebagai berikut. Kuas mengganti gambar yang ada dengan gambar berikutnya yang ditunjukkan sesuai arah panah seperti dijelaskan pada gambar berikut. Saat dengklek menggunakan kuas ajaib tersebut dengan gambar yang ada di sebelah kiri, ia akan mendapatkan gambar sebelah kanan. Selanjutnya yaitu gambar apa yang dihasilkan setelah memakai kuas ajaib terhadap gambar berikut, yaitu bundar, segitiga, belah ketupat, sama bintang. Jadi jawabannya apa kelompoknya Ica? Jawabannya yaitu bintang, bulat, segitiga, belah ketupat, sama bintang. Iya. Terus berikutnya langsung ke soal yang ketiga aja ya, tantangan ya, studi kasus 26 ya. dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Liana Faris Putrioda, nomor absen 18 dari kelas 9C. Sebelum masuk ke tata cara dan contohnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari flowchart itu. Flowchart biasanya disebut bagan alir atau diagram arus, sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol, grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah-panah. Lalu kita akan masuk ke tata cara pembuatan flowchart. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat
flowchart. 1. Flowchart digambarkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Definisi aktivitas yang digambarkan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Selanjutnya, langkah-langkah membuat flowchart adalah 1. Tentukan proses atau sistem yang akan digambarkan. 2. Buat daftar aktivitas atau tindakan yang terlibat dalam proses tersebut. 3. Pilih simbol-simbol flowchart yang sesuai. 4. Buat diagram yang merepresentasikan alur kerja atau proses tersebut. 5. Hubungkan setiap simbol dalam diagram. Dan terakhir, berikan deskripsi pada setiap simbol. Selanjutnya di sini ada contoh flowchart yang kami buat dengan kasus pemilihan pengurus OSIS. Dimulai dari yang pertama yaitu start, kemudian anak panah menuju ke bawah, menunjukkan ke proses berikutnya yaitu pendaftaran, lanjut ke tes pertama, dan setelah tes pertama di sini ada 2 kemungkinan, yakni pertama jika lolos maka akan lanjut ke tes kedua, dan jika tidak lolos akan berhenti di simbol selesai. Selanjutnya jika lolos akan lanjut ke proses kedua yakni tes kedua, dan di tes kedua ini ada kemungkinan lagi yakni jika tidak lolos berhenti di selesai, dan jika lolos akan lanjut ke pembagian jabatan dan penentuan paslon. Setelah penentuan paslon dan pembagian jabatan akan lanjut ke debat, dan kemudian lanjut ke pencoblosan, selanjutnya diklat, lalu pelantikan, dan prosesnya telah selesai. Dari flowchart yang kelompok kami buat, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin ada yang mau tanya? Baik teman-teman, saya di sini akan menjawab Ini yang membacakan pertama yang ini hasil dulu ya. dari refleksi pembelajaran pada hari ini. Apa Pertanyaan bagian yaitu, yang paling menarik dari proses pembelajaran? Silakan diisikan dulu yang ini. bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Teman-teman, dulu. jadi cara saya menghadapi tantangan tersebut adalah dengan cara mencatat dan memahami materi lebih lanjut, serta berusaha semaksimal mungkin dan selalu memberikan pertanyaan apabila ada sebuah hal yang belum saya pahami. Ya, terima kasih untuk perwakilannya dari masing-masing siswa. Tadi sudah dipaparkan tentang refleksi yang pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan hari ini. Nah, Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.